Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Pratiwi. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membahas tugas saya dari psikologi konsumen. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya bernama Natasha Istiqomah. Baik, untuk saya sendiri akan menjelaskan mengenai attitude. Dan Natasha sendiri akan membahas tentang persuasive communication. Baik, timbul pertanyaan attitude itu apa sih? Attitude itu dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu sikap. Jadi pengertian etik di sini mengenai sikap yang merupakan evaluasi dari perasaan kita dan kecenderungan kita sebagai konsumen atau seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek, produk, atau gagasan. Baik, di sini kita akan membahas beberapa hubungan yang sangat kompleks antara sikap, perilaku, dan kemudian yang sangat penting itu melihat lebih dekat bagaimana konsumen mengubah sikap-sikapnya dan dapat memutuskan membeli suatu barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini menurut Solomon tahun 2018. Jadi di sini ada pendekatan fungsi sikap. Nah, pendekatan fungsi sikap ini itu untuk bagaimana kita mengubah sikap konsumen atau sasaran konsumen kita ini terhadap produk atau jasa atau merek yang kita tawarkan dapat digunakan, dapat membeli. Nah, pendekatan ini yang digunakan untuk merubah fungsi. Bahas fungsi utilitarian itu berkaitan dengan si prinsip dasar penghargaan hukuman yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Nah, pengembangan beberapa sikap terhadap produk-produk yang hanya karena produk itu memberikan kesenangan atau ketidaksenangan atau penderitaan dalam pengungkapan manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari produk itu yang telah ia gunakan. Nah, dari pengalaman tersebut, fungsi utilitarian ini berguna untuk merubah perilaku-perilaku tersebut yang dimana dapat mengubah sikap keputusan konsumen ya. Terus ada kedua, fungsi ekspresi nilai. Nah, fungsi ekspresi nilai ini menyatakan value-value dari produk tersebut. Nah, individu yang hidup dan identitas sosial dari seseorang. Nah, penggambaran produk ini yang dibeli itu menggambarkan minat, hobi, kegiatan, opini dari seseorang konsumen. Sikap yang dijalankan fungsi ekspresi nilai ini berhubungan dengan konsep diri atau nilai-nilai sentral. Nah, seseorang membentuk sikap produk dalam hal ini karena apa yang dikatakan produk tentang dirinya atau dia sebagai pribadi aku lupa. Dia sebagai perwakilan dari dirinya. Nah, contohnya nih, seseorang membeli banyak sepeda. Nah, mereknya itu Polygon. Nah, di sini bisa kita katakan konsumen tersebut itu memiliki minat, hobi yang berkaitan dengan sepeda atau bersepeda, sering bersepeda. Nah, dari sepeda itu bisa kita lihat bagaimana perwakilan dari sikap dari diri konsumen. Baik, terus selanjutnya ada fungsi pertahanan ego. Nah, fungsi pertahanan ego ini adalah sikap yang kita bentuk untuk melindungi diri kita sendiri, baik dari eksternal, ancaman, atau perasaan internal dalam melakukan fungsi pertahanan ego. Selanjutnya, kita akan membahas tingkatan-tingkatan komitmen.
Nah, dalam komitmen seseorang memiliki tingkatan-tingkatan terhadap suatu produk. Nah, tingkatan komitmen ini ada kepatuhan, tingkat keterlibatan yang rendah. Di sini kepatuhan terhadap produk ini seseorang yang bisa selalu memberikan feedback yang baik secara terus-menerus karena dia telah merasakan hasil atau manfaat dari produk tersebut. Sikap ini kemungkinan besar akan berubah ketika orang lain memantau yang lebih lama perilaku ketika opsi lain tersedia. Nah, kedua ada identifikasi. Identifikasi ini terjadi ketika kita membentuk sikap untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau perubahan kelompok. Ketiga, ada internalisasi tingkat keterlibatan yang tinggi. Nah, tingkat keterlibatan yang tinggi ini disebut internalisasi. Sikap yang tertanam di dalam menjadi bagian sistem penilaian. Sikap ini sangat sulit diubah karena sangat penting bagi internal atau kita sendiri. Menurut prinsip konsistensi kognitif, kita menghargai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan kebutuhan untuk menjaga keseragaman di antara elemen-elemen ini, elemen-elemen memotivasi kita. Keinginan yang berarti bahwa jika perlu kita mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku kita untuk membuat konsumen itu konsisten dengan pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan ketika menggunakan atau mencoba produk kita. Solomon tahun 99 itu menyebut ada trikomponen model sebagai model sikap A, B, C. Nah, apa sih itu? Baik, kita di sini ada A, yaitu efek. Efek ini atau sikap merupakan perasaan seseorang terhadap suatu objek atau sikap. Lalu ada behavior. Behavior ini atau perilaku behavior ini adalah perilaku yang merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu ada kognitif. Kognitif ini merupakan kepercayaan seseorang terhadap objek model ABC ini dianggap sebagai afeksi kognitif terhadap objek sikap. ABC ini berhubungan satu sama lain. Jadi sikap seseorang terhadap satu produk tidak hanya digambarkan oleh pengetahuannya terhadap atribut produk organik kognitif yang digambarkan oleh perasaannya. Apakah ia menyukai produk tersebut dan kecenderungan apakah ia akan membeli produk tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor dalam mempengaruhi pembentukan sikap. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu pengalaman pribadi, di mana seseorang telah, yang setelah katakan tadi, bagaimana seseorang telah menggunakan atau pernah mencoba hasil dari produk tersebut. Nah, sikap yang ketika ada penawaran-penawaran yang sama dengan penjual yang sama, di situ individu atau konsumen akan tidak berpikir panjang, pasti akan membeli karena sudah tahu bagaimana value dari penjual tersebut. Nah, di sini ada pengaruh keluarga dan teman-teman. Nah, di sini pasti ada yang pernah keluarga yang memiliki usaha. Nah, usaha yang ditawarkan. Nah, di sini kita sebagai keluarga atau teman pasti mensupport dari usaha teman tersebut. Nah, di sini yang merubah perilaku membeli kita dikarenakan alasannya ini jualannya temanku atau ini jualannya keluargaku, begitu. Terus direct marketing. Di sini the power of marketing itu sangat diperlukan ketika
penjual atau entrepreneur yang memiliki tingkat marketing yang bagus akan menghasilkan perubahan-perubahan pembentukan sikap dari seorang pembeli. Kan kita, di media, apalagi di media sosial sekarang, di sini banyak eh, cara-cara bagaimana bisa mengait konsumen-konsumen untuk membeli produk kita. Nah, di sini sudah banyak cara-cara yang bisa kita pelajari dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Lalu media massa. Nah, media massa ini sangat penting, apalagi sekarang kan pandemi COVID. Di pandemi COVID ini produsen atau penjual-penjual itu mulai merambah ke media sosial. Di media sosial ini mulai produsen mengiklankan hasil produk-produk karena dalam transaksi offline itu sudah jarang ya, apalagi pandemi PPKM sudah tidak kita sudah tidak bisa keluar rumah atau keluar seperlunya saja. Nah, di sini media massa sangat berpengaruh dalam akses jual beli sekarang. Terus karakteristik individu. Nah, karakteristik individu ini ditentukan oleh bagaimana kita nilai yang ditawarkan oleh nilai produk kita atau value produk yang ditawarkan. Jadi perubahan sikap itu mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan sikap lainnya. Namun karena sudah ada sikap sebelumnya, maka proses transisi kepada sikap baru itu lebih baik digunakan istilah perubahan sikap. Faktor-faktor yang pengaruh perubahan sikap sama dengan pembentukan sikap. Contohnya nih, ada beberapa iklan tuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Nurika Pratiwi, di mana materi selanjutnya adalah persuasive communication atau komunikasi persuasif. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu komunikasi persuasif. Nah, De Vito mengungkapkan persuasif adalah sebuah proses mempengaruhi sikap, keyakinan, nilai, ataupun perilaku orang lain. Sedangkan Solomon 2017 mengungkapkan persuasi merupakan upaya aktif untuk mengubah sikap. K. Anderson mengungkapkan komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi untuk mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku suatu individu ataupun kelompok lain melalui serangkaian pesan. Dari ketiga definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa komunikasi persuasif adalah upaya aktif yang bertujuan untuk mengubah perilaku, sikap, atau keyakinan suatu individu atau kelompok lain menggunakan serangkaian kata atau serangkaian pesan. Nah, kita akan membahas tentang model komunikasi. Model komunikasi yang paling sering kita lihat adalah model tradisional, di mana model tradisional ini lebih memfokuskan kepada elemen-elemen yang perlu diatur untuk berkomunikasi dengan konsumen. Elemen tersebut yang pertama adalah pengirim, di mana pengirim ini adalah komunikan atau anggota ingin menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan, di mana pesan adalah informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen. Yang ketiga adalah media atau medium. Media ini kayak saluran untuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Hal ini dapat berupa sosial media, bisa berupa kertas, selebaran, pamflet, atau bisa kita menyampaikan pesan secara langsung. Decoding, yang keempat adalah proses decoding. Proses ini merupakan proses menginterpretasikan pesan yang telah diterima. Yang terakhir adalah feedback. Feedback merupakan dampak pesan yang disampaikan kepada konsumen dan menimbulkan reaksi yang disampaikan kepada sender atau pengirim. Nah, kita akan membahas tentang sumber atau pengirim. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber ini akan dapat mempengaruhi keefektivitasan dari suatu pesan ini. Nah, karena bisa kita lihat terdapat satu topik tapi dibahas oleh dua orang, misalnya A dan B. Cara penyampaian pesan satu topik ini pasti akan berbeda antara A dan B, karena mungkin si A akan lebih menguasai topiknya, cara menyampaikannya mudah. Nah, sedangkan si B mungkin agak terbata-bata menyampaikannya, mungkin agak bingung menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Nah, karena dua penyampaian yang berbeda ini, maka
efeknya pun kepada receiver-nya atau konsumen ini mungkin akan berbeda juga, pasti akan berbeda juga, tergantung si konsumen ini lebih menerima dari sumber mana, sumber A atau sumber B. Nah, ini ada 4 macam-macam sumber atau pengirim. Nah, yang pertama ini source credibility. Di sini mengacu pada orang-orang yang mempunyai keahlian, objektivitas atau kepercayaan komunikator. Nah, seseorang akan dianggap kredibel atau dapat dipercaya karena mereka sudah ahli atau seorang yang expert. Nah, credible source credible ini berpengaruh ketika diberikan kepada orang yang ingin mengevaluasi atau membandingkan suatu produk yang memang baru-baru dia tahu ini produk. Maksudnya dia tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang ini produk, maka ketika kita memberikan pengirim yang kredibel, maka dia lebih efektif. Gitu. Contohnya ini bisa seperti dokter, gitu kan. Dokter yang mengiklankan alat-alat kesehatan, obat-obat kesehatan. Yang kedua itu adalah attractiveness. Nah, di sini berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan similarity, familiarity, liking, atau fisik. Nah, seseorang akan mudah menerima informasi, menerima pesan ketika dia memiliki kesamaan dengan sumbernya. Mungkin sumbernya kayak sama-sama tertarik dengan mobil, maka dia harus bilang, oh, sama-sama tertarik mobil, jadi bisa Kak nyambung dengan dia, kayak begitu. Yang ketiga adalah star power atau selebriti atau artis. Nah, di sini tidak dapat dipungkiri bahwa artis ini membawa pengaruh karena mereka ada beberapa simbol-simbol atau simbol-simbol penting atau nilai-nilai penting gitu ya, yang ada di masyarakat. Contohnya kelas sosial, menggambarkan kecantikan, personality gitu. Karena ada beberapa artis yang memang mempunyai citra sebagai orang yang kaya, dicitrakan, oh kalau ingat orang kaya maka kita ingat artis ini. Kalau ingat artis yang kalem atau pendiam atau anggun, kita mengingat artis ini. Nah, jadi ketika kita melihat suatu produk yang diiklankan oleh satu selebriti yang mempunyai citra kaya, maka citranya itu yang ada di artis itu juga masuk ke citranya produk ini. Tapi dalam pemilihan pemasar ini dalam memilih artis ini tidak hanya sembarang, mereka lebih dulu menciptakan citranya dari produk ini. Maksudnya, misalnya produk sabun ini, sebuah produk sabun. Ya, pemasar ini ingin produk sabun ini memiliki citra apa di mata masyarakat. Misalnya citra yang cantik, orang ketika memakai ini akan lebih cantik, akan lebih seperti bidadari, maka dia akan memilih artis yang memiliki citra seperti itu. Ketika orang melihat, maka dia akan asosiasikan artis itu, maka di pikiran masyarakat, oh ini artis cantik gitu kan. Jadi ketika dia memegang produk ini, maka orang juga akan melihat, oh mungkin kan dia cantik karena sabun ini gitu. Yang keempat ini non-human endorsers. Di sini yang dimaksud ini kita sumber atau pengirimnya ini adalah berupa maskot atau tokoh kartun sebagai penyampaian pesan. Nah, ada beberapa iklan atau pesan ini disampaikan melalui sebuah karakter kartun atau sebuah karakter maskot. Contohnya kayak kalau iklan dulu ini Komodo ya, pasta gigi, dimana ketika dulu maskotnya itu dia iklan Komodo ini terkenal dengan gambar hewan dinosaurus.
dinosaurus. Nah, ketika kita melihat dinosaurus, maka kita ingat produk Komodo. Nah, ini salah satu keunggulan ketika kita menggunakan maskot atau tokoh kartun. Ya, karena ketika kita lihat tokoh kartun itu, maka kita hanya fokus dengan satu produk, atau maskot tersebut kita hanya fokus dengan satu produk, yaitu produk ini, produk A. Beda ketika kita lihat artis. Ketika lihat artis, kita mengingat banyak hal, banyak produk yang telah dia endorse, yang telah dia iklankan gitu. Sedangkan untuk maskot ini ya udah satu produk aja yang dia iklankan. Dan kita bisa bedakan antara maskot ini dengan maskot A dengan maskot B. Contohnya yang agak mirip itu Vivo dengan Oppo. Hampir mirip, tapi pasti ada perbedaan-perbedaan, misalnya warnanya, ada yang warna biru, ada warna hijau. Ketika kita lihat maskot ini, pasti kita tidak akan tertukar. Oh, ini pasti maskotnya Vivo, ini maskotnya Oppo. Selanjutnya, mengenai pesan. Nah, dalam menyampaikan produk ini, pasti pesan merupakan isi pesan ini merupakan hal yang penting. Nah, yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah pemilihan kata. Pemilihan kata dapat mempengaruhi efektivitasan dari suatu pesan. Pemilihan kata yang dimaksud ini dalam kita menyampaikan pesan, dalam menyampaikan iklan, atau kita menulis pamflet, pasti ada kita sebutkan beberapa pesan. Nah, pemilihan kata yang kita sampaikan ini perlu diperhatikan. Kita dapat menggunakan kata-kata yang intim, namun tidak berlebihan. Dengan menggunakan kata-kata intim, kita kayak membangun ikatan emosional dengan receiver kita atau konsumen kita. Tapi disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata intim yang berlebihan, karena bisa juga akan mengganggu si konsumen ini. Yang kedua itu penggunaan gambar. Penggunaan gambar efektif untuk influence aspek emosional. Nah, tidak jarang kita lihat pamflet-pamflet itu ada yang kebanyakan memasukkan gambar, ada juga yang kebanyakan memasukkan verbal atau kata-kata. Nah, untuk gambar sendiri, dia efektif atau mempengaruhi respon emosional dari si konsumen. Dan juga ketika si pemasar ini ingin menampilkan aspek estetika dari produk ini, maka penggunaan gambar ini sangat efektif, sangat disarankan. Tapi ketika si pemasar ingin memperlihatkan fungsi utilitariannya, maka penggunaan verbal juga pengembangan verbal adalah yang disarankan. Namun kita juga bisa menggunakan dua bahan ini, penggunaan gambar dengan penggunaan visual dengan gambar ini, kita gabungkan lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah penggunaan informasi. Sini penggunaan informasi dapat berdampak baik dan buruk bagi pemasar. Di mana dampak baiknya adalah ketika iklan itu terus-menerus diulang, maka kita akan terbiasa akan iklan tersebut. Kita juga lama-lama sadar bahwa kita membutuhkan iklan tersebut. Nah, orang cenderung akan membeli sebuah produk yang sering kita lihat atau sering kita dengar. Misalnya ketika kita ingin membeli produk kecantikan, pasti kita akan mengingat apa ya produk kecantikan yang sering-sering saya lihat, produk kecantikan yang sering muncul, yang sering dibicarakan orang gitu kan. Nah, itu yang dampak baiknya. Sedangkan dampak buruknya itu ketika iklan tersebut terus-menerus ditayangkan, terus-menerus diulangkan, kayak berlebihan exposure-nya.
Eh, Misalnya kalau di sebuah TV, misalnya kita lagi nonton sinetron, di sinetron itu kan biasa ada iklan di dalamnya, misalnya iklan sebuah produk makanan. Dalam sinetron ada, pas di luar sinetron juga ada, break jedanya lagi ada, pasnya iklan lagi di situ ada. Ketika itu terus menerus berulang dan berlebihan, maka akan menimbulkan efek bosan kepada konsumennya itu. Kayak, kok iklan ini lagi sih, oh iklan ini lagi sih, iklan ini lagi sih, kayak bosan orang untuk lihat iklan tersebut. Bukannya akan tertarik, tapi merasa bosan. Yang keempat adalah pesan. Dalam pesan dapat berisi argumentasi dan juga perbandingan produk. Nah, di dalam pesan iklan ini ada beberapa yang menggunakan argumentasi dan ada beberapa juga menggunakan perbandingan produk dan bahkan ada juga menggunakan kedua-duanya. Nah, pesan yang menggunakan argumentasi ini bertujuan untuk mengubah pendapat. Pesan argumentasi ini bisa digunakan, tapi tidak boleh kayak menekan sekali argumentasinya, kayak harus begini harus kok kamu beli ini supaya kamu begini kayak terlalu menekan si konsumen. Sedangkan untuk perbandingan produk ini sendiri adalah ditujukan untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Misalnya kita sebagai pemasar kita membandingkan produk kita dengan produk pesaing kita. Apa sih kelebihan kita dari produk yang lain? Dan itu bisa menjadi sebuah informasi buat konsumen tentang produk kita sendiri, keunggulan produk kita. Yang terakhir mengenai the elaboration likelihood model atau ILM. Ini dikembangkan oleh Richard dan John. Di sini menjelaskan bahwa seseorang memproses sebuah pesan komunikasi persuasi yang diterima sehingga menimbulkan sebuah sikap setelah memproses pesan tersebut. Nah, terdapat dua jalur. Yang pertama itu the central route, yang kedua adalah the peripheral route. Perbedaan dari kedua rute ini, di central route ini mereka lebih menekankan aspek pemikiran mendalam. Maksudnya ketika ada sebuah iklan informasi sebuah pesan persuasi muncul, kita akan memikirkan bahwa apakah benar ini iklannya, apakah bagaimana dampak kata-kata tersebut, dampak produk tersebut. Kayak ada pemikiran mendalam yang sebelum kita membeli itu. Banyak hal-hal yang kita memperhatikan pesan yang diberikan oleh komunikator dengan hati-hati. Sedangkan periferal mengolah pesan dengan melihat unsur-unsur lain. Misalnya, dia melihat aspek lain yang kayak siapa sih yang menyampaikan pesan ini, siapa sih orangnya ini, gitu, citra apa yang dia miliki. Nah, terus bisa juga tentang kelangkaan pesannya. Misalnya kalau kita lihat di mall-mall ini, pusat pembelanjaan ada yang diskon 60% hanya sampai tanggal 27 ini. Yang awalnya kita tidak tertarik, tapi ketika kita lihat pesan itu, kita kayak, ya ini langka loh, ada diskon besar-besaran produk ini, sehingga kita membelinya. Itu mungkin itu adalah presentasi dari kelompok chapter 8 ini. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.